warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Papa dan Susi jawabnya semangat dong. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada semangat ya. Nah, di sini silakan satu orang pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Kepada Lea dipersilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Nanti yang namanya Ibu panggil silahkan bilang hadir ya. Najila, Hadir, Ibu. saya Arya, Hadir, Bu. Siska, Hadir, Bu. Pina, Hadir, Bu. Retno, Mariza, Rini, Tika, Sakit lagi Bu. ada suratnya? Ada. Kita doakan semoga dikasih sehat ya. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya nih, apa sih yang terlintas di benak kalian kalau kalian mendengar kata kimia? Ada yang tahu nggak? Apa sih yang terlintas aja ketika kalian mendengar kata kimia itu? Laboratorium dan penelitian, Ibu. Oke. Nah, apakah kimia itu penting? Kenapa kita perlu memahami dasar-dasar kimia? Ada yang bisa jawab? Karena kimia itu penting bagi untuk kehidupan saya. Benar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan hakikat ilmu kimia sebagai bagian dari sains melalui video pembelajaran. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis peran dan dampak ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan bertanya kritis berdasarkan masalah nyata melalui video pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang materi dasar kimia yang sangat penting bagi fondasi kita dan memahami ilmu kimia lebih lanjut. Jadi siapkan semangat kalian untuk memulai pembelajaran pada hari ini ya. Baik, Ibu. Hari ini Ibu ingin kalian nonton satu video yang berkaitan dengan ilmu kimia. Nah, setelah video ini Ibu tayangkan, Ibu harap kalian bisa mencatat bagian terpenting apa yang terdapat dalam video tersebut. Did you know pollution happens when harmful things are added to our environment? Silahkan catat ya jika ada bagian yang terpenting di dalam video tersebut. There are different types of pollution, like water, land, and air pollution. Water pollution happens when harmful things like trash, sewage, or chemicals are added to our rivers, lakes, and oceans. This can hurt the fish, frogs, and other living things that live in the water. Some of them might not be able to survive if the water is too polluted. Can you think of some ways people can cause water pollution? Land pollution happens when harmful things are added to the land. When people litter or dump waste, it can hurt the soil and the animals that live there. Then there's air pollution. This happens when we burn rubbish or when smoke comes out from cars and factories. This kind of pollution can make the air dirty and can be harmful to us and other living things. Now, can you think of some things we can do to stop land and air pollution? Remember,
Every little bit helps when it comes to taking care of our planet. Nah, jadi ini pertanyaan nih dari video tadi. Apa sih dampak dari pencemaran kimia tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Aduh, Retno, cepat sekali ya. Ayo, Retno, dipersilakan. Dampaknya itu seperti kesehatan yang terganggu, air dan tanahnya jadi tercemar, hewan dan ekosistemnya terganggu seperti di video tadi ada yang meninggal, terus udaranya jadi berbahaya, berasap seperti itu, dan rantai makanannya tuh terkontaminasi. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Nah, sekarang ibu ini kalian membentuk kelompok. Jadi silakan bagi menjadi 3 kelompok yang berisikan 2 sampai 3 orang. Baik, Ibu. Nah, dari masing-masing kelompok silakan kalian rumuskan 2 pertanyaan dari video yang sudah ditayangkan tadi. Baik, Ibu. Bagaimana kelompok 1? Apakah dari video yang sudah ditayangkan tadi kalian ada pertanyaan? Ada Ibu, tadi kan sudah menjelaskan mengenai limbah. Nah, kira-kira apa saja senyawa kimia yang biasa ditemukan dalam limbah rumah tangga Ibu? Oke, jadi itu pertanyaannya. Bagaimana kelompok 2 dari video yang sudah ditampilkan pertanyaan kalian? Ini Bu, tadi kan tentang video tadi ada senyawa dari itu. Nah, senyawa tersebut itu apakah dapat, bagaimana senyawa tersebut itu dapat mencemari air sama tanah? Oke, Ibu keep dulu ya pertanyaan kalian. Kelompok 3, apakah sudah selesai untuk pertanyaannya dari video yang sudah ditampilkan? Iya Bu. Oke, apa pertanyaannya? Mengapa limbah dari pabrik itu dapat membahayakan kesehatan manusia? Oke. Oh, bagus-bagus sekali ya pertanyaan dari kalian tadi. Nah, apakah pertanyaan tersebut dapat dicari jawabannya dengan ilmu kimia? Bisa. Oke. Baiklah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Kasih Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Nah, silahkan kalian menggali informasi dari buku maupun internet. Nah, silahkan kalian mendiskusikan apa yang kalian dapat dari sumber informasi internet dan buku di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Semoga Ibu silahkan selamat bekerja. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kendala? Sudah bisa menjawab pertanyaannya? Sudah. Kelompok 2 gimana progresnya? Jika ada kesulitan itu ya akan seminggu. Kelompok 3 bagaimana? Sudah.
Ibu undang untuk satu kelompok, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, boleh kelompok 1 silakan. Nah, kelompok 3, kelompok 1 ya yang dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya sebagai moderator, bagi saya Siska sebagai materi dan Anda sebagai materi. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Alia dan Siska. Nah, jadi pertanyaan pertama itu, apa dampak negatif yang timbul dari masalah ini terhadap lingkungan, kesehatan, atau kehidupan manusia? Nah, untuk air itu dampak negatifnya dapat menyebabkan kematian biota, pencemaran air minum, dan penyakit diare. Sedangkan untuk udara, nah, ada gangguan pernapasan, mungkin asam, dan pemanasan global. Untuk tanah itu menjadi tidak subur. Terus adanya racun masuk ke dalam rantai makanan. Nah, pertanyaan kedua itu, bagaimana ilmu kimia dapat digunakan untuk mengatasi atau mengurangi masalah ini? Pertama, kita dapat mengidentifikasi polutan. Yang kedua, kita dapat menembakkan limbah. Dan yang terakhir, kita bisa membuat teknologi pengelolaan seperti filter dan biomedis. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, berikan contoh teknologi atau produk kimia yang telah digunakan sebagai solusi dari masalah ini. Yang pertama yaitu ada RO water filter, yang kedua yaitu bioremediasi atau bakteri pembersih limbah, dan yang ketiga itu ada plastik biodegradable. Dan pertanyaan keempat, mengapa penting bagi masyarakat untuk memahami konsep kimia dalam menghadapi masalah ini? Yang pertama, biar kita itu bisa pilih solusi yang tepat. Yang kedua, bisa meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab. Yang ketiga, mendorong inovasi lokal dan kebijakan pro lingkungan. Saya kembalikan kepada moderator. Selesai sudah presentasi kami, apakah dari kelompok 2 dan 3 atau itu ada yang ingin ditanggapi? Tapi kelompok 2. Jadi di sini kami akan memberi tanggapan. Jadi menurut kami solusi dari kelompok 1 tentang menggunakan bahan alami untuk menghentikan deterjen itu sudah sangat bagus, tapi mungkin bisa ditambahkan juga edukasi kepada masyarakat agar tahu cara mengolah limbah rumah tangga secara mandiri. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 apakah ada tanggapan? Tidak ada. Oke, jadi terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 2. Jadi benar ya, solusinya itu tepat untuk diterapkan membangun edukasi di masyarakat. Nah, jadi boleh ditutup kelompok 1 presentasinya. Selesai sudah presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi bagus sekali ya. Presentasi dari kelompok 1 jelas, terstruktur, jadi mereka juga aktif dalam bekerja dalam kelompoknya. Jadi di sini Ibu akan mengapresiasi kalian. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, jadi Ibu akan menegaskan jadi bahwa ilmu kimia itu sangat relevan bagi kehidupan kita sehari-hari dalam mengatasi masalah lingkungan di sekitar kita. Nah, sebagai tugas rumah, silahkan kalian cari satu produk rumah tangga seperti parfum, deterjen. Nah, nanti kalian buat seperti ringkasan itu mengenai manfaat, resikonya dari bahan-bahan kimia tersebut. Baik, Ibu. Sebelum kita mengakhiri